Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapa lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Cerita saya kali ini adalah tentang seorang yang bernama Yohana Nanap Tumbuan. Ia adalah tokoh pergerakan asal Minahasa yang punya kisah menarik di zaman Jepang, terutama ketika dia hidup atau tinggal di Batavia atau Jakarta. Sebelum saya lanjut dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Suatu hari di masa pendudukan Jepang, seorang perempuan berusia 30-an tahun sedang berjalan di Cikini Raya Menteng, Jakarta. Ia baru pulang dari les bahasa Jepang. Tiba-tiba dari balik pohon di pinggir jalan, keluar seorang serdadu Jepang dan menghadang perempuan itu. Gara-gara tidak tunduk memberi hormat, perempuan muda itu ditempeleng oleh serdadu tersebut. Perempuan itu bernama asli Yohana Nanap Tumbuan. Dalam daftar nama tokoh pergerakan namanya ditulis Yohana Tumbuan atau pula Yohana Masdani, mengikuti nama suaminya yang sama-sama tokoh pemuda di zaman itu. Jo, begitu ia dikenal di kalangan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ia lahir di Amurang, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 29 November tahun 1910. Karena tidak memberi hormat kepada serdadu tersebut, maka Nyonya Yohana Masdani dipanggil dan ditempeleng. Tulis G.A. Ohorela, Sri Sutianingsih, dan Hotarudin Ibrahim dalam buku Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional, terbit tahun 1992. Ayahnya adalah Alexander Tumbuan, adalah tuan tanah pemilik ratusan hektar kebun kelapa. Sebagai satu-satunya perempuan dari dua bersaudara, Jo sangat dimanjakan ibunya, Henrietta Mosal. Tulis Maulidin Anwar dan Endang Sukendar dalam Saksi Hidup Sumpah Pemuda termuat di Gatra, edisi 11 Februari 1998. Yohana adalah salah satu perempuan yang hadir pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Waktu itu Yohana hadir sebagai perwakilan organisasi Jong Minahasa. Usianya waktu itu masih sangat muda, 18 tahun. Pada waktu itu hadir pula Masdani yang kelak menjadi suaminya. Sejak tahun 1927, semasa sebagai pelajar Kristeli Kemulo, Yohana sudah aktif di gerakan kepanduan, yang kelak semua organisasi kepanduan disatukan menjadi Praja Muda Karana atau disingkat Pramuka. Kami mempunyai kepanduan Indonesia Nasionale Padvinders Organisasi atau INPO. Saya menjadi anggota kepanduan ini pada tahun 1927, kata Yohana pada suatu waktu seperti dikutip Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam buku Revolusi Politik Kaum Muda terbit tahun 2008. Di masa itu, organisasi-organisasi kepanduan sedang berkembang di kalangan pelajar dan pemuda Indonesia. Organisasi kepanduan lainnya khusus untuk orang-orang Belanda. Yohana mengenang rupa mereka sebagai anggota pandu waktu itu dan kebanggaannya menjadi anggota. Saya selalu merasa bangga jika di jalan bertemu dengan pandu-pandu dari organisasi Belanda. Ada perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia karena kami punya pandu Indonesia. Kenang Yohana seperti dikutip Hasibuan. Cikal bakal INPO adalah National Padvinders Organisasi atau NPO yang berdiri di Bandung tahun 1923. Salah satu pendiri INPO adalah Theo Pangimanan, seorang wartawan yang berasal dari Minahasa. Pada Kongres Pemuda kedua pada sesi tentang gerakan kepanduan dan pemuda, Theo Pangimanan berbicara dalam bahasa Belanda tentang pentingnya gerakan ini. Pandu Indonesia adalah Padvinder yang sejati. Tiap-tiap Padvinderis harus berdasar nasional, dan Padvinderis yang tidak bersifat nasional sebenarnya bukan Padvinderis, kata Theo Pangimanan seperti dikutip Sudio dalam bukunya Perhimpunan Indonesia, terbit tahun 2004. Setamat sekolah dasar tahun 1926, Yohana dikirim ke Jakarta. Ia sepertinya mengikuti perempuan-perempuan Minahasa lainnya dalam hal pendidikan. Setelah menamatkan Kristelike Mulo di Jalan Queenie, Batavia tahun 1929, ia melanjutkan ke sekolah menengah atas dan tamat tahun 1932. Yohana kemudian melanjutkan pendidikannya di Quick School, lembaga pendidikan guru. Ia juga kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia selesai tahun 1961. Maka, jadilah Yohana sebagai guru, dosen sekaligus psikolog. Sejak menjadi anggota INPO, jiwa kepanduan merasuk dalam dirinya.
Apalagi kekasihnya, Mas Dhani adalah seorang aktivis yang sering mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial. Yohana kemudian menikmati dunia gerakan sosial ini. Ia bergabung dengan kawan-kawan aktivis lainnya yang datang dari beragam suku dan agama, terjun ke desa-desa menemui rakyat yang dalam keadaan susah. Ia juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesenian untuk mengumpulkan dana sosial. Benih solidaritas bersemi seiring dengan bangkitnya semangat kebangsaan. Kata Yohana seperti dikutip Mauludin Anwar dan Endang Sukendar dalam Saksi Hidup Sumpah Pemuda yang termuat di majalah Gatra. Perempuan Minahasa ini adalah juga yang membangun tugu peringatan proklamasi di halaman Gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur 56 tahun 1946.